مرحبا أهلا النوادي. Disebutkan di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al yang ditulis oleh Syekh Alauddin Ali Al-Hindi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, "Thalathatun yastaghfiru lahu as-samawatu wal ardu wal malaikatu wal lailu wan nahar, al-ulama'u wal muta'allimun wal askhiya." Ada 3 golongan yang di mana langit, bumi, seluruh malaikat, malam dan siang beristighfar kepada orang tersebut. 3 golongan itu adalah, yang pertama al-ulama, para ulama. Yang kedua al-muta'allimun, para penuntut ilmu agama. Dan yang ketiga al-askhiya'u, orang-orang yang dermawan. Alhamdulillah, kita termasuk di dalam golongan tersebut sebagai para penuntut ilmu agama. Hadis yang dinyatakan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Di dalam syarh yang ditulis oleh Syekh Ad-Dimyat, makna menjaga Allah yakni kita menjaga hukum-hukum Allah. Al-hukmu syar'i, khitabullah, al-muta'allaku bi fi'lil mukallaf. Kita menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah taala atur bagi perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi artinya menjaga Allah, kita menjaga imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan seluruh larangan-larangannya. Summiya bita'ah atau taqwa. Nah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang, itulah yang disebut dengan at-ta'ah, ketaatan, atau at-taqwa, ketakwaan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim." Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surganya Allah, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sangat besar. Sukses yang sangat besar. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian tuflihun, sukses. Jadi istilah sukses di dalam Al-Quran, orang yang masuk ke dalam surga. Kalau selama dia belum masuk ke dalam surga, tidak ada yang namanya sukses. Belum sukses. Punya jabatan tinggi, punya rumah banyak, punya mobil juga banyak,
punya aset berlimpah, tapi kalau belum masuk surga belum sukses, kata Allah. Belum sukses. Punya ilmu, punya gelar, punya jabatan dan lain sebagainya, selama belum masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala belum menyatakan dia sebagai orang yang sukses. Wa dzalikal fawzul azim la'allakum tuflihun. Coba perhatikan di dalam ayat Al-Quran, selalu itu yang disebut. Nah, taat atau takwa, para ulama mendefinisikannya menjadi dua. Ada ta'atul jawarih, ada ta'atul qulub, taat secara fisik, ada taat hati, non fisik. Konsekuensi untuk mendapatkan surga, syarat wajibnya adalah apa? Taat. Taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhu, dan kecintaan kepadanya. Taat fisik seperti sholat, seperti zakat, seperti berpuasa, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti sedekah, seperti infak, seperti mengajar. Yang sifatnya fisik itu namanya taat fisik, ta'atul jawarih. Taat yang kedua ta'atul qulub, taat hati. Al-imanu billah, dia beriman kepada Allah, itu taat hati. Al-yaqin billah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Sang Penciptamu hingga datang keyakinan kepadamu. Al-yaqin itu taat hati. Al-imanu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan seluruh informasi yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga taat hati. Al-yaqin birizqi, yakin dengan rizkinya Allah, itu juga taat hati. At-tawadhu, rendah hati, itu juga taat hati. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang Allah sayangi, mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, beribadah dengan tulus kepada Allah, itu juga taat hati. Nah, taat hati dengan fisik tidak bisa dipisahkan. Imam Ali mengatakan, berapa banyak orang yang fisiknya taat kepada Allah namun hatinya bermaksiat kepadanya. Secara fisik dia taat, tapi dalam hati dia bermaksiat, karena dia tidak menjadikan taatnya itu dua dimensi, taat fisik dan taat hati. Ada sebuah risalah, Ar-Risalatu Al-Jami'ah, nama kitab Ar-Risalatu Al-Jami'ah, ditulis oleh seorang ulama bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid daripada Al-Imam Al-Kutub Gauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardahu. Ini kitab hanya beberapa lembar, tapi sudah membahas secara keseluruhan arkanul Islam, arkanul iman wal ihsan. Kitab ini saking bagusnya isi tersebut, sehingga para salaf mengatakan nanti Imam Mahdi mengaji namanya rauha. Ada tradisi salaf, setiap sore itu mereka membaca kitab-kitab para terdahulu, ulama terdahulu, para salaf terdahulu, namanya rauha.
Nah, para aslafus shalihin mengatakan begitu pentingnya dan begitu bagusnya kitab Ar-Risalatul Jami'ah sehingga mereka mengatakan nanti di zaman Imam Mahdi mengajar Rauha menggunakan kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Di bagian awal membahas tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid. Di bagian selanjutnya pertengahan membahas tentang masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum agama Islam. Di bagian penutup membahas tentang ilmu tasawuf. Di bagian akhir kitab tersebut beliau menyatakan taat itu ada dua. Taat dalam bentuk fisik dan taat dalam bentuk hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, maka pertanda dalam hatinya ada takwa. Jadi Allah sebutkan dalam hati ada takwa, ada taat hati, ada takwa hati. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan di dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini, Nabi tunjuk isyarat ke dada beliau. Takwa itu di dalam hati. Nabi mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali. Ini memiliki makna bahwa takwanya kita tidak bisa mandiri, karena sumber takwa itu ada di dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat yang menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kedua takwa di dalam hati. Nah, ilmu Islam, iman, ihsan, atau ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, atau ilmu iman, ilmu syariat, atau ilmu hakikat. Nah, ketiga-tiga inilah sudah menyempurnakan 2 ketaatan tersebut. Taat secara fisik yang dibahas oleh para fuqaha. Para ahli fikih itu membahas secara fisik. Tapi urusan hati yang dibahas oleh para mutasawwifun, para ulama ahli tasawuf. Jadi 2 hal ini harus kita pegang, disempurnakan dengan i'tiqad, akidah yang benar. Maka Imam Ruslan di dalam kitab Zubat mengisyaratkan fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katukhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmi da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Di dalam kitab Zubat, wajib belajar ilmu sifat. Apa itu ilmu sifat? Ilmu sifatnya Allah, al-asma was sifat. Ulama mengsederhanakan sifat 20. Sifat wajib, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiz. Sudah termaktub dalam kitab yang sangat ringkas berjudul Aqidatul Awam. Paling minimal itu. Mantan mufti Batavia di zaman Belanda, Al-Habib Usman bin Yahya, beliau belajar talaqi kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau menyatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pernah berkhutbah menyatakan fa'lamu ayyuhal ikhwan,
Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Bahwa asal dan prinsip dasar ajaran agama Islam yaitu mengenal kepada yang disembah terlebih dahulu sebelum beribadah kepadanya. Wa dzalika haqiqatu ma'na syahadatain, dan itu adalah substansi dari makna dua kalimat syahadat. Jadi pengenalan kepada Allah lewat ilmu kalam, ilmu akidah yang sudah direkomendasikan oleh para aslafun as-salihin, para ulama terdahulu, yaitu akidah yang benar yang diikuti oleh mayoritas para ulama salafan wa khalafa, yaitu yang dinamakan dengan akidah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah, akidah ini dikompilasi pemahaman salaf terdahulu oleh seorang ulama bernama Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, yang dilahirkan di kota Basrah di Irak, wafat di Kufah, lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Atau seorang ulama yang berasal dari Samarkand bernama Muhammad bin Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi, yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Atau ulama sebelumnya yang lahir pada tahun 238 Hijriah, wafat 321 Hijriah, bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, menulis sebuah kitab berjudul Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Beliau bermazhab Hanafi, melanjutkan pemikiran akidahnya Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Dikatakan oleh Tajuddin As-Subki di dalam kitab Tabaqatnya, Jamahirul madhahibil arba'alal haqq, 4 madhab mayoritas mereka semua di atas kebenaran. Yaqra'una aqidatat tahawiyah, mereka membaca kitab akidah tahawiyah allati talaqqahum al-ulama'u salafan wa khalafa bil qabul, yang dimana ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama khalaf mereka menerima kitab tersebut dan mereka mempelajarinya. Artinya sudah dapat izin bahwa kitab tersebut aman untuk dipelajari. Ini akidah. Setelah akidah, fiqih amali, yaitu hukum syariat. Hukum syariat atau disebut dengan ilmu fiqih, al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih secara bahasa artinya pemahaman. Definisinya adalah satu bidang ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dipraktekkan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu namanya ilmu fikih. Dibahas 4 masalah: fikih ibadah, tentang ibadah kita. Yang kedua fiqhul muamalah. Yang ketiga fiqhul munakahah. Yang keempat fiqhul muaqabah, tentang hukum pidana dan perdata di dalam Islam. Kemudian yang menyempurnakan, yang menjadi ilmu yang menyempurnakan seluruh ilmu agama Islam, yaitu ilmu tazkiyah, penyucian diri. Ilmu tasawuf akhlaki, tasawuf akhlak. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafid dhalalim mubin. Dia Allah mengutus kepada kalian orang-orang ummiyin, kaum Quraisy, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah as-sunnah. Kata suci didahulukan karena untuk mentransfer ilmu agar mudah masuk ke hati, bukan hanya sampai ke akal. Maka jiwa ini harus suci dulu, baru bisa masuk ilmu-ilmu suci ini ke dalam hati orang tersebut.
Makanya kata yuzakkihim di awal, yu'allimuhum setelah yuzakkihim. Jadi akhlak dulu baru belajar, perbaiki niat dulu baru belajar ilmu agama. Imam Ghazali mengatakan talabna ilma li ghairillah fa aba illa ay yakuna lillah. Dulu kami menuntut ilmu agama niatnya bukan karena Allah, maka ilmu itu tidak bisa masuk kepada kami. Tapi ketika kami rubah, ini niat semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, untuk ibadah di dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu pun masuk ke dalam diri kami. Itu pernyataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi taat, ada taat yang sifatnya fisik, ada taat yang sifatnya hati. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan, sebelum kalian belajar kitab Ihya Ulumuddin, belajar dulu kitab saya Bidayatul Hidayah. Karena itu tahapan awal untuk bisa masuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin. Prolog dari Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menulis sebuah kitab berjudul Kitabul Adab Al-Alim wal Muta'allim, kitab adab-adab orang alim dan pelajar. Beliau mengatakan ilmu yang wajib dipelajari ada 4: ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid, ilmu sifat itu dijadikan satu. Jadi sama seperti Imam Ruslan dalam kitab Soffatul Zubat. Yang menarik, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, di 4 ilmu ini sudah cukup kita pelajari 2 kitab. 2 kitab ini sudah membahas 4 ilmu ini. Kitab yang pertama Bidayatul Hidayah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab yang kedua Sulamun Taufiq, yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kami tambahkan lagi, tambah 1 lagi lebih sempurna biar jadi witir, Ar-Risalatul Jami'ah, karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Imam Ghazali mengatakan dasar agama ini 2. Jadi agama Islam ini dia pasti kembali ke 2 hal: imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Pasti kembali ke 2 fondasi itu, kata Imam Ghazali. Wa tarkul manahi huwa al-ashaddu, namun meninggalkan larangan lebih berat. Imam Ghazali katakan, meninggalkan larangan lebih berat dari melaksanakan ketaatan. Kita ini semua mampu melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah tidak banyak. Kalau ibadah yang sifatnya kepada Allah, solat 5 waktu, hafizus sholawati wassolatil wusta, jagalah solat-solat kalian dan solat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Kewajiban kita berpuasa itu pun setahun 1 kali di bulan suci Ramadan. Kewajiban kita zakat itu pun hartanya sudah masuk kepada harta yang sudah sampai nisab dan sudah ada jangka waktu haulnya. Kewajiban kita ibadah haji, man istata'a ilaihi minkum sabila, yang mampu baru bisa melaksanakan. Kewajiban kita berakhlak baik, tidak mengganggu orang, berbuat baik kepada orang. Itu kewajiban yang kita laksanakan dalam bungkusan taat kepada Allah. Dan ini semuanya mampu, kata Imam Ghazali mengatakan, fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu wahidin. Melaksanakan ketaatan-ketaatan setiap dari kita mampu melakukannya
menurut Al-Imam Al-Ghazali umumnya. Tapi kalau watarku syahwat, meninggalkan larangan, tidak semua mampu. Tidak semua mampu. Larangan menjaga pandangan mata dari yang haram fi hadzal zaman su'bah. Di zaman sekarang sulit sekali kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Menjaga lisan tidak menggunjing, menjaga hati tidak muncul sifat-sifat buruk, kibir, hasad, riya. Melakukan ini haram, tidak boleh. Melakukan ini tidak boleh. Kata Imam Ghazali itu lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan. Makanya Imam Ghazali menyatakan wa tarkul manahi la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Orang-orang yang mampu meninggalkan secara total, gak setengah-setengah, total sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang mampu melakukan itu adalah orang-orang siddiq. Siddiq itu adalah orang-orang klasifikasi sudah jadi wali Allah, sudah jadi aulia. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Sebagian saja orang-orang beriman. Allah katakan orang-orang siddiq sebagian, gak semua. Sebagian orang-orang beriman. Minal mu'min rijalun, mereka para rijal yang siddiq, jujur, benar di dalam melaksanakan janjinya kepada Allah. Allah sebutkan sebagian. Makanya ketaatan ini, ketakwaan ini jika kita lakukan secara total, itu pun belum mencapai hakikat takwa. Oleh sebab itu ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini sudah dimansukh. Ilmu Al-Quran menamakan mansukh, hukumnya itu sudah hilang. Karena ayat ini menceritakan hakikat takwa. Nah, hakikat takwa itu yang bisa mencapainya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat menyatakan wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat yang menyembah kepada Allah dengan total, enggak ada maksiat, ibadah. Sampai hari kiamat seluruh malaikat yang beribadah kepada Allah bangun dari ibadah mereka, mereka mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Kalau malaikat saja ibadahnya seperti itu, malaikat mengatakan belum sebenar-benarnya ibadah. Bagaimana kita hamba yang banyak dosa, ibadahnya juga penuh kekurangan, terus mengatakan sudah mencapai derajat muttaqin. Ayat yang mengganti hukum tersebut Allah turunkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian. Bukan hakikat takwa, semampu kalian saja. Tahu kualitasnya. Makanya orang-orang aulia itu, para wali, ketika makin luar biasa tingkatan ibadah mereka, justru makin merasa kurang. Itu ciri-ciri aulia itu. Bukan merasa sombong, bukan merasa angkuh dengan ibadahnya, justru merasa kurang. Makin luar biasa, makin merasa tidak luar biasa. Tapi kalau yang hatinya kotor, yang sedikit luar biasa. Yang sedikit luar biasa. Ciri-ciri para aulia senang menilai diri sendiri, tidak senang menilai orang lain. Makanya ini ada sebagian dai ceramah mengatakan kedua orang tua Nabi di dalam neraka. Itu dijadikan kajian khusus. Manfaatnya tidak dapat, celakanya besar. Yang dipikirkan
engkau itu di mana nanti, di surga apa neraka. Jangan urus urusan orang tua Nabi. Kamu yang berceramah ini belum tentu di surga. Itu yang harus kau pikirkan setelah meninggal, engkau di mana, di surga apa di neraka. Kenapa urusin orang tua Nabi? Dan itu riwayat ditolak, orang tua Nabi di surga. Orang tua Nabi seorang yang dipilih oleh Allah. Bahkan para sufi mengatakan perutnya Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad itu lebih mulia dari alam semesta, karena di dalamnya ada Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhir zaman seperti ini. Wahazaz zaman taksurul fitan. Jadi ayat itu kata Ibnu Abbas sudah dihapus hukumnya. Teksnya ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah dihapus. Namanya nasikh wa mansukh. Di dalam ilmu Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ada salah satu guru dari Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah. Beliau memiliki seorang guru bernama Al-Imam Al-Syekh Ibnu Mulaqin. Ini Ibnu Mulaqin lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Ibnu Mulaqin ini ahli hadis, juga sufi, ahli fikih, ahli tafsir, ahli qiraah, ahli tariqah. Banyak beliau punya keahlian. Namanya Ibnu Mulaqin. Beliau tulis sebuah kitab berjudul Tabaqatul Auliya, membahas biografi singkat para sufi. Ini kitab ini luar biasa. Dalam kitab tersebut diceritakan ada seorang ulama bernama Syekh Ibrahim bin Syaiban. Syekh Ibrahim bin Syaiban belajar kepada seorang mursyid bernama Abu Abdillah Al-Maghribi. Berapa lama belajarnya? 30 tahun. 30 tahun belajar. Nah, ini baru 1 bulan keluar sudah salahkan semua umat Islam di dunia ini. Itu saya alami itu. Ya. Ada mantan mahasiswa saya belajar ke Wahabi baru 1 bulan keluarkan salahkan saya, salahkan guru-guru saya. Kita 15 tahun, 18 tahun, hafal hadis juga, hafal sanad, lupa matan, hafal matan, lupa sanad, bahasa Arab juga belum bisa, usul fikih tidak bisa, ilmu fikih tidak bisa, ulumul Quran belum bisa, ulumul hadis belum bisa. Terus 1 bulan keluar salahkan. Hadza zaman. Jadi ini tarikat takabbur, ya. Yang mereka belajar ini namanya tariqah takabbur, tarekat sombong. Pasti dia punya sanad ilmu tidak sampai ke Nabi. Kalau tarekat sombong sampainya ke siapa? Iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripadanya. Saya yang benar, yang lainnya salah. Yaitu tarekhahnya iblis. At-tariqatu al-iblisiyah saya namakan. At-tariqatu al-iblisiyah. Tapi kalau tariqah yang mu'tabarah, makin belajar makin tawadu. Lihat orang punya tradisi dia hormati, kalau ada salah dia benahi secara berakhlak pelan-pelan begitu. Nah, ini Syekh Ibrahim bin Syaiban belajar kepada seorang mursyid bernama Abu Abdillah Al-Maghribi 30 tahun. Uniknya selama 30 tahun beliau menuntut ilmu kepada Syekh Abdullah Al-Maghribi. Syekh Abdullah Al-Maghribi tidak pernah mengajak ia makan bersama sang guru. Bersama dirinya tidak pernah. Kalau makan sendiri-sendiri. Nanti sudah 30 tahun, tiba pada satu hari dipanggil sang murid. Wahai muridku, ayo mari kita makan bersama. Heran ini Syekh Ibrahim bin Syaiban, baru 30 tahun, baru hari ini makan bersama. Kemudian
Syekh Ibrahim bin Syaiban mengatakan, inni sahibtuka mundhu 30 sanatan wa lam tada'ni ila ta'amika qabla al-yawm. Saya sudah belajar kepada engkau wahai guru selama 30 tahun, tapi belum pernah engkau mengajak saya makan bersama engkau kecuali pada hari ini. Apa alasannya? Apa kata sang guru? Baru sekarang terlihat engkau sudah masuk di awal ketakwaan. Baru sekarang saya melihat engkau baru masuk di awal ketakwaan. Awal ketakwaan 30 tahun. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Nabi mengatakan, la tusahib mu'minah, la tusahib illa mu'minah. Jangan kalian bersahabat dekat kecuali dengan orang beriman. Kalau bergaul silakan, tapi jadikan sahabat dekat itu harus orang beriman. La tusahib illa mu'minah. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung teman dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa dia bersahabat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amak illa taqiyun. Dan janganlah orang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Makanya hari ini baru masuk awal takwa, engkau boleh makan bersama saya. Jadi tidak gampang jadi orang, jadi wali itu tidak gampang. Sekarang jadi wali gampang, tinggal ngaku-ngaku saja ada yang percaya, padahal dibohongi. Kalau orang tua-tua dulu asli walinya gak dipublikasi, baru ilmunya ada. Sekarang kan ngaku wali, ilmunya gak ada. Nanti bilang ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu dites sama ulama. Kalau ilmu laduni ditanya masalah agama, pasti jawabannya benar, walaupun dia tidak belajar. Tapi kalau jawabannya ngaco, tanya furul wudu dia tidak tahu, yang membatalkan wudu dia tidak tahu, maka ilmu laduninya ilmu laduni KW. Sekarang kan barang ada yang asli, ada yang KW. Nah, zaman sekarang wali ada yang asli, ada yang wali KW juga. Tadi gambaran sulitnya menjadi orang yang dekat dengan Allah itu. 30 tahun baru jadi awal fase takwa. Nah, di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, kita punya ibadah, jangan kita merasa ini luar biasa di hadapan Allah, tapi kita harus merasa ibadah kita ini banyak cacatnya di hadapan Allah. Allah tidak suka ketika seorang hamba ibadah kemudian merasa ini ibadah saya nih kayaknya paling terbaik, ibadah saya ini paling bagus. Ini seorang hamba diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan ada seorang hamba, dia tinggal di satu pulau di lautan lepas. Kerjaannya sehari-hari dia beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat selama 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Dan kita kan ibadahnya maksimal juga. Umur kita sekarang sudah dikorting oleh Allah. Makin mendekati hari kiamat makin berkurang umur. Itu menandakan usia dunia juga begitu. Makanya umurnya makin berkurang. Amaru ummati ma baina sittin aw sab'in. Nabi katakan rata-rata, ini sudah disensus oleh Rasul, rata-rata usia umatku itu ya 60 atau 70 tahun. Kalau lebih aziyadah, itu bonus tambahan. Ini umat terdahulu umurnya panjang, ia ibadah 500 tahun di satu pulau, tidak pernah bermaksiat. Allah Ta'ala berikan keramat kepadanya. Keramat, dia ada di atas bukit. Nanti waktu sore dia turun, Allah tumbuhkan rumman, buah delima, dan Allah munculkan semacam air sungai yang jernih. Dia mandi di situ, dia minum di situ, dia makan di situ. Buah rumman, kenyang. Airnya dia gunakan untuk bersuci, dia ibadah. Nanti sore dia naik lagi, sore dia turun lagi, begitu setiap hari sampai 500 tahun ibadahnya.
Setelah itu dia berdoa, ya Allah, kalau saya meninggal, saya minta kepadamu cabut nyawa saya dalam keadaan saya sujud kepadamu. Dan itu akhirnya diijabah oleh Allah. Dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Ibadahnya 500 tahun. Nabi ceritakan hadis ini. Rasulullah ceritakan. Tiba hari kiamat, hamba yang soleh ini yang ibadahnya 500 tahun, Allah katakan kepada malaikat, ya malaikati udkhulu abdi al-jannata birahmati. Wahai malaikat-malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Allah katakan dengan rahmatku. Ternyata ini ahli ibadah, karena mengandalkan ibadah, dia mengatakan, ya Rabb bi'amali, 500 tahun kemana ini? Ya Rabb, wahai Allah, amalku. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan untuk kedua kalinya, ya malaikati udkhulu abdi al-jannata birahmati. Wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dia protes juga, bal bi'amali, dengan amalku. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya malaikati qayyisu ni'mati alaihi wa amalih. Wahai malaikat, entar dulu, jangan masukkan dia ke surga. Timbang, buat perbandingan. Nikmat, satu nikmat yang aku berikan kepadanya, dalam hadis itu nikmat melihat. Kau timbang dengan amal ibadahnya selama 500 tahun. Ternyata waktu ditimbang, nikmat mata itu sudah mengalahkan ibadahnya selama 500 tahun. Baru dia sadar. Dia bilang, ya Allah, kalau begitu, ya, adkhilni jannata birahmatikum. Kalau begitu masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah perintahkan malaikat, udkhulu abdi al-jannata birahmati. Masukkanlah hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi gak sebanding. Tidak sebanding. Makanya para aulia, mereka keadaan hatinya begitu di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Mereka merasa itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah yang maha besar. Mereka merasa malu di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama besar di Malang, Al-Imam Al-Kutub Al-Habr, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Bil-Faqih. Ini beliau Allah berikan kemuliaan dan Allah cinta kepada beliau. Beliau dimiliki kelebihan diantaranya alim, ahli hadis, wa da'watun mustajabatun, memiliki doa yang mustajab. Jadi kalau minta apa saja digobul. Dan Allah buka mukasyafah, ya, mukasyafah. Jadi tahu nih keadaan hati orang-orang yang ada di hadapan beliau. Beliau tahu. Mukasyafahnya luar biasa. Ada salah satu murid beliau, sampai sekarang masih ada, kiai di Banten. Ini murid beliau kalau menahan kencing, karena sering menemani Al-Habib Abdullah berdakwah menggunakan mobil, mau minta izin malu hati kepada sang guru. Dia tahan. Sebelum minta izin, Al-Habib Abdullah sudah tahu. Ya fulan, jangan tahan kencing, ayo kita mampir turun kencing dulu. Itu berulang-ulang kali terjadi. Bahkan lapar juga begitu. Lapar tapi malu hati, mau bilang, aduh mau makan nih, perjalanan jauh. Habib Abdullah mengatakan, ya fulan, kita mampir di sini makan. Sebelum dia menyampaikan, dia meminta izin, itu sang guru sudah tahu. Bahkan dikatakan ini problem para santri, dan juga kami punya kawan-kawan rasakan, kalau uang kiriman datang terlambat, itu problem paling terbesar para santri. Bingung dia, wah uang kiriman
Uang sudah tidak datang. Salah satu santri daripada Al-Habib Abdullah Belfaqih ini ternyata mukanya asam gara-gara itu, uang bulanan datang terlambat. Nah, belum dijelaskan oleh sang murid kepada sang guru, itu Al-Habib Abdullah sudah mengatakan, la tu'abbis, ana a'rif anta ma indaka fulus. Dia lihat ini murid dari jauh, muka jangan asam, la tu'abbis, ana a'rif anta ma indakal fulus, saya tahu kau tidak ada fulus. Jadi fulus itu bisa membuat muka asam. Kalau tidak ada fulus. Kalau kelas santri, ya, kelas santri tidak ada fulus, muka asam. Tahu kalau ustadz bagaimana? La tu'abbis, jangan kau bermuka asam. Ana a'rif anta ma indakal fulus. Ya Romli, a'tihi fulus ma yakfihi. Wahai Romli, kasih dia fulus. Romli ini yang megang mungkin keuangannya Al-Habib Abdullah. Kasih dia fulus secukupnya, kasih. Jadi para aulia itu kita gak repot belum menyampaikan keluhan, mereka sudah tahu. Mukasyafah. As-Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitab At-Tabaqatul Kubra menceritakan Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir. Ini yang menjadi saksi mata ulama juga, namanya Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri. Jadi beliau berangkat ibadah haji, naik di satu bukit. Al-Imam Ja'far As-Shadiq sedang mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Hayyu, ya Hayyu. Doa dengan khusyuk. Al-Imam Lais bin Sa'ad mendekati, memperhatikan Imam Ja'far As-Shadiq berdoa. Ternyata Imam Ja'far As-Shadiq meminta apa? Ya Allah, berikan saya anggur yang segar. Saya ingin makan anggur. Baru selesai doa, tahu-tahu di depan sudah ada anggur. Nah, ini doa kelasnya para aulia, levelnya tinggi, dakwatun mustajab. Tapi jangan kita heran, kok bisa begitu? Ya kamu jangan bandingkan mereka dengan dirimu. Oh sama manusia semua sama ya. Hitungannya diri kamu. Tapi coba kamu perhatikan, baca biografi mereka. Bisa gak ikut biografi mereka? Gak bisa. Itu Al-Habib Abdullah, Profesor Doktor. Beliau itu belajar di masa kecil hingga tidak tidur-tidur sehingga muntah darah. Itu proses belajarnya di masa kecil. Beliau waktu ambil doktor, apa di Suriah apa di Mesir, beliau pernah di Suriah, pernah di Mesir. Ada sidang disertasi S3 bidang hadis. Beliau hanya bawa makalah disertasinya. Biasanya kan dibawa juga buku-buku yang sangat banyak untuk sidang. Al-Habib Abdullah tidak mau repot, bawa saja satu itu, makalah itu. Berhadapan dengan para guru-guru, para profesor-profesor bidang hadis. Mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Belfaqih, aina kutubuk? Di mana buku-bukumu? Repot bawa koper. Jadi saya gak bawa itu buku-buku saya, karena buku-buku saya semuanya sudah ada dalam kepala saya. Kalau anda tidak percaya silakan anda uji saya. Itu profesor doktor takut juga. Disuruh uji, diuji beberapa kali, berhasil beliau jawab. Beliau itu hafal kitab dengan kulit-kulitnya itu. Mereka ilmunya sudah bukan kasbi tapi ilmu wahbi, bukan ilmu singkong. Kasbi ya, kasbi dalam bahasa Arab diperoleh dengan usaha, namanya kasbi. Kalau bahasa Portugal kasbi singkong, kalau bahasa Arab singkong batato. Makanya jadi bahasa Ternate batata, batato. Itu beliau.
Bagaimana mereka bisa jadi seperti itu? Minta pada Allah, Allah kasih. Allah yuhibbuhu, Allah cinta kepada mereka. Itu beliau kalau ceramah, habis ceramah pakai baiat. Baiat, sumpah. Ayo semua jamaah kita bersumpah. Ini majlis khusyuk beliau, gak ada tertawa-tertawa, tidak ada. Yang keluar dari majlis beliau pasti solatnya khusyuk. Yang keluar dari majlis beliau pasti senang menangis karena dosa. Yang keluar dari majlis beliau pasti cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis saya sudah pernah ikuti, jadi saya tahu keadaannya begitu. Walaupun saya tidak ketemu langsung dengan beliau, tapi anak beliau saya hadiri majlis-majlisnya itu. Berbeda bil fiqih. Jadi beliau baiat habis ceramah, baiat bersumpah. Ayo semua jamaah kita bersumpah pada Allah. Mulai hari ini solat 5 waktu tidak boleh dilewatkan. Siapa yang berani tinggalkan saya doakan kualat. Nah, itu majlis beliau tuh. Mulai hari ini di majlis ini kita bersumpah kepada Allah, jangan ada yang berzina. Siapa yang berzina bertobat. Siapa yang berzina saya doakan kualat dia. Siapa yang minum khamar, begitu. Dan itu bahaya kalau dilanggar. Makanya orang kalau hadir majlis beliau tuh pikir panjang dulu. Bahwa pasti bagian belakang dibaiat ini, disumpah. Itu menandakan begitu kuatnya beliau menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana doanya mustajab. Jangan kita lihat mustajabnya, keramatnya dulu. Tapi kita lihat mereka punya kehidupan dulu bagaimana nih. Oh, baru nanti kita percaya, oh wajar punya keramat. Ya, karamatul auliya la tanqati bi mautihim, dan keramat para wali tidak pernah terputus walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ya, ini beberapa pembahasan tentang masalah ihfazillah yahfazka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.